Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 10 saham paling spektakuler di Indonesia. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Tidak terasa, kita sudah di pertengahan tahun 2021, yang berarti sudah melewati 2 triwulan untuk laporan keuangan perusahaan. Selama waktu berjalan, kira-kira perusahaan mana saja yang bisa menghasilkan laba terbesar di Indonesia? Oh ya, berhubung laporan triwulan 2 belum terbit, pada video ini Mimin masih menggunakan laporan kuartal 1 sebagai patokan. Mimin akan menampilkan 10 perusahaan yang mampu menghasilkan laba terbesar, khususnya sampai triwulan 1 2021. Selain laba, ada beberapa hal penting lagi yang akan dibahas pada video ini. Di akhir video juga akan ditampilkan berbagai kesimpulan yang bisa Anda jadikan referensi untuk analisa lebih lanjut. Tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung bahas saja. Peringkat 10 Gudang Garam atau GRM. Perusahaan mempunyai total sales sebanyak 29,75 triliun di kuartal 1 2021. Jika dibandingkan penjualan di kuartal 4 2020 dengan jumlah 31,1 triliun, berarti sudah terjadi penurunan sebanyak 4,3%. Sedangkan dari aspek laba, perusahaan mampu mencetak laba sebanyak 1,75 triliun di kuartal 1 2021. Jika dibandingkan kuartal 4 2020 dengan nominal 2 triliun, berarti sudah terjadi penurunan juga sebanyak 12,5%. Sebagai informasi, perusahaan mempunyai ekuitas sebanyak 60,27 triliun. Untuk valuasi, saham ini mempunyai valuasi PER sebanyak 12,92 kali dengan PBV 1,50 kali. Bagaimana kinerja sahamnya? Jika melihat harga saham di awal tahun 2021 dengan jumlah 41.200 dan membandingkan dengan harga terkini di angka 46.925, berarti sudah terjadi kenaikan sebanyak 14%. Peringkat 9 United Tractor atau UNTR. Perusahaan mempunyai total sales sebanyak 17,9 triliun di kuartal 1 2021. Jika dibandingkan penjualan di kuartal 4 2020 dengan jumlah 13,88 triliun, berarti sudah terjadi kenaikan sebanyak 29%. Sedangkan dari aspek laba, perusahaan mampu mencetak laba sebanyak 1,87 triliun di kuartal 1 2021. Jika dibandingkan kuartal 4 2020 dengan nominal 0,66 triliun, berarti sudah terjadi kenaikan juga sebanyak 183,3%. Sebagai informasi, perusahaan mempunyai ekuitas sebesar 64,01 triliun. Untuk valuasi, saham ini mempunyai valuasi PER sebanyak 10,15 kali dan PBV 1,18 kali. Bagaimana kinerja sahamnya? Jika melihat harga saham di awal tahun 2021 dengan jumlah 26.550 dan membandingkan dengan harga terkini di angka 20.325, berarti sudah terjadi penurunan sebanyak 23%. Peringkat 8 Bank Negara Indonesia atau BBNI. Perusahaan ini mempunyai total sales sebanyak 13,54 triliun di kuartal 1 2021. Jika dibandingkan penjualan di kuartal 4 2020 dengan jumlah 16 triliun, berarti sudah terjadi penurunan sebanyak 15,4%. Sedangkan dari aspek laba, perusahaan mampu mencetak laba sebanyak 2,38 triliun di kuartal 1 2021. Jika dibandingkan kuartal 4 2020 dengan nominal minus 1,04 triliun, berarti sudah terjadi kenaikan sebanyak 328,8%. Sebagai informasi, perusahaan mempunyai ekuitas sebanyak 115,14 triliun. Untuk valuasi, saham ini mempunyai valuasi PER sebanyak 9,40 kali dan PBV 0,78 kali. Bagaimana kinerja sahamnya? Jika melihat harga saham di awal tahun 2021 dengan jumlah 6.250 dan membandingkan dengan harga terkini di angka 4.810, berarti sudah terjadi penurunan sebanyak 23%. Peringkat 7 Bayan Resources atau BIAN. Perusahaan mempunyai total sales sebanyak 7,3 triliun di kuartal 1 2021. Jika dibandingkan dengan penjualan di kuartal 4 2020 dengan jumlah 4,43 triliun, berarti sudah terjadi kenaikan sebanyak 64,8%. Sedangkan dari aspek laba, perusahaan mampu mencetak laba sebanyak 2,42 triliun di kuartal 1 2021.
Jika dibandingkan kuartal 4 2020 dengan nominal 2,96 triliun, berarti sudah terjadi penurunan sebanyak 18,2%. Sebagai informasi, perusahaan mempunyai ekuitas sebesar 14,42 triliun dengan menggunakan kurs 14.000. Untuk valuasi, saham ini mempunyai PER sebanyak 4,69 kali dan PBV 3,03 kali. Bagaimana kinerja sahamnya? Jika melihat harga saham di awal tahun 2021 dengan jumlah 15.475 dan membandingkan dengan harga terkini di angka 13.600, berarti sudah terjadi penurunan sebanyak 12%. Peringkat 6, HM Sampurna atau HMSP. Perusahaan mempunyai total sales sebanyak 23,56 triliun di kuartal 1 2021. Jika dibandingkan penjualan di kuartal 4 2020 dengan jumlah 24,65 triliun, berarti sudah terjadi penurunan sebanyak 4,4%. Sedangkan dari aspek laba, perusahaan mampu mencetak laba sebanyak 2,59 triliun di kuartal 1 2021. Jika dibandingkan kuartal 4 2020 dengan nominal 1,67 triliun, berarti sudah terjadi kenaikan sebanyak 55,1%. Sebagai informasi, perusahaan mempunyai ekuitas sebanyak 32,85 triliun. Untuk valuasi, saham ini mempunyai valuasi PER sebanyak 13,66 kali dan PBV 4,30 kali. Bagaimana dengan kinerja sahamnya? Jika melihat harga saham di awal tahun 2021 dengan jumlah 1.515 dan membandingkan dengan harga terkini di angka 1.215, berarti sudah terjadi penurunan sebanyak 20%. Peringkat 5, Astra International atau ASI. Perusahaan ini mempunyai total sales sebanyak 51,7 triliun di kuartal 1 2021. Jika dibanding penjualan di kuartal 4 2020 dengan jumlah 44,7 triliun, berarti sudah terjadi kenaikan sebanyak 15,7%. Sedangkan dari aspek laba, perusahaan mampu mencetak laba sebanyak 3,73 triliun di kuartal 1 2021. Jika dibandingkan kuartal 4 2020 dengan nominal 2,13 triliun, berarti sudah terjadi kenaikan juga sebanyak 75,1%. Sebagai informasi, perusahaan mempunyai ekuitas sebanyak 160,76 triliun. Untuk valuasi, saham ini mempunyai valuasi PER sebanyak 13,55 kali dan PBV 1,26 kali. Bagaimana dengan kinerja sahamnya? Jika melihat harga saham di awal tahun 2021 dengan jumlah 6.100 dan membandingkan dengan harga terkini di angka 4.990, berarti sudah terjadi penurunan sebanyak 18%. Peringkat 4, Bank Mandiri atau BMRI. Perusahaan ini mempunyai total sales sebanyak 27,7 triliun di kuartal 1 2021. Jika dibandingkan penjualan di kuartal 4 2020 dengan jumlah 24,64 triliun, berarti sudah terjadi kenaikan sebanyak 12,4%. Sedangkan dari aspek laba, perusahaan mampu mencetak laba sebanyak 5,92 triliun di kuartal 1 2021. Jika dibandingkan kuartal 4 2020 dengan nominal 3,09 triliun, berarti sudah terjadi kenaikan juga sebanyak 91,6%. Sebagai informasi, perusahaan mempunyai ekuitas sebanyak 181,63 triliun. Untuk valuasi, saham ini mempunyai valuasi PER sebanyak 11,78 kali dan PBV 1,54 kali. Bagaimana kinerja sahamnya? Jika melihat harga saham di awal tahun 2021 dengan jumlah 6.350 dan membandingkan dengan harga terkini di angka 5.975, berarti sudah terjadi penurunan sebanyak 6%. Peringkat 3, Telkom Indonesia atau TLKM. Perusahaan ini mempunyai total sales sebanyak 33,95 triliun di kuartal 1 2021. Jika dibandingkan penjualan di kuartal 4 2020 dengan jumlah 36,52 triliun, berarti sudah terjadi penurunan sekitar 7%. Sedangkan dari aspek laba, perusahaan mampu mencetak laba sebanyak 6,01 triliun di kuartal 1 2021. Jika dibandingkan kuartal 4 2020 dengan nominal 4,13 triliun, berarti sudah terjadi kenaikan laba sekitar 45,5%. Sebagai informasi, perusahaan mempunyai ekuitas sebanyak 108,63 triliun. Untuk valuasi, saham ini mempunyai valuasi PER sebanyak 12,77 kali dan PBV 2,83 kali. Bagaimana kinerja sahamnya?
Jika melihat harga saham di awal tahun 2021 dengan jumlah 3.320 dan membandingkan dengan harga terkini di angka 3.100, berarti sudah terjadi penurunan sekitar 7%. Peringkat 2, Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. Perusahaan mempunyai total sales sebanyak 1,33 triliun di kuartal 1 2021. Jika dibandingkan penjualan di kuartal 4 2020 dengan jumlah 32,73 triliun, berarti sudah terjadi penurunan sebanyak 4,3%. Sedangkan dari aspek laba, perusahaan mampu mencetak laba sebanyak 6,83 triliun di kuartal 1 2021. Jika dibandingkan kuartal 4 2020 dengan nominal 4,54 triliun, berarti sudah terjadi kenaikan sebanyak 50,4%. Sebagai informasi, perusahaan mempunyai ekuitas sebanyak 191,62 triliun. Untuk valuasi, saham ini mempunyai valuasi PER sebanyak 18,16 kali dan PBV 2,59 kali. Bagaimana kinerja sahamnya? Jika melihat harga saham di awal tahun 2021 dengan jumlah 4.150 dan membandingkan dengan harga terkini di angka 4.020, berarti sudah terjadi penurunan sebanyak 3%. Peringkat 1, Bank Sentral Asia atau BBCA. Perusahaan ini mempunyai total sales sebanyak 20,56 triliun di kuartal 1 2021. Jika dibandingkan penjualan di kuartal 4 2020 dengan jumlah 16,36 triliun, berarti sudah terjadi kenaikan sebanyak 25,7%. Sedangkan dari aspek laba, perusahaan mampu mencetak laba sebanyak 7,04 triliun di kuartal 1 2021. Jika dibandingkan kuartal 4 2020 dengan nominal 7,10 triliun, berarti sudah terjadi penurunan laba sekitar 0,8%. Sebagai informasi, perusahaan mempunyai ekuitas sebanyak 178,71 triliun. Untuk valuasi, saham ini mempunyai valuasi PER sebanyak 26,62 kali dan PBV 4,19 kali. Bagaimana kinerja sahamnya? Jika melihat harga saham di awal tahun 2021 dengan jumlah 34.000 dan membandingkan dengan harga terkini di angka 30.400, berarti sudah terjadi penurunan sekitar 11%. Nah, setelah kamu melihat beberapa informasi tadi, sekarang Mimin mau memberikan beberapa kesimpulan. Pertama, ASI menjadi perusahaan yang mampu menghasilkan penjualan terbesar dengan angka 51,70 triliun. Di peringkat 2 ada TLKM dengan penjualan 33,95 triliun. Namun growth terbesar ada pada Bian karena penjualannya tumbuh 64,8% dibandingkan kuartal 4 2020. Kedua, BBCA menjadi perusahaan yang mempunyai laba terbesar dengan angka 7,04 triliun. Di peringkat 2 ada BBRI dengan angka 6,83 triliun. Namun growth terbesar dipegang oleh BBNI yang labanya tumbuh sebanyak 328,8%. Ketiga, BBRI mempunyai ekuitas terbesar dengan angka 191,62 triliun. Di peringkat 2 ada BMRI dengan angka 181,63 triliun. Sedangkan Bian mempunyai ekuitas terendah dengan angka 14,42 triliun. Keempat, saham Bian mempunyai PER terendah dengan angka 4,69 kali dan BCA mempunyai PER tertinggi dengan angka 26,62 kali. Sedangkan untuk PBV, saham BBNI mempunyai PBV terendah dengan angka 0,78 kali dan HMSP mempunyai PBV tertinggi dengan angka 4,30 kali. Kelima, dari sisi pergerakan harga, saham GGRM menjadi satu-satunya saham yang harga sahamnya mengalami pertumbuhan jika dibandingkan awal tahun. Saham ini naik 13,9%, sedangkan 9 saham lainnya mengalami penurunan selama tahun 2021, dengan penurunan terbesar berada pada HMSP di angka 19,8%. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan
berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Thank you.